antisipasi Lukas ini. Dan kalau ngomongin Lukas diambil sekalipun, ini kan sangat merugikan banget untuk para pasukan dari tim EVOS. Yes, dan Sekalipun dia dive in, sekalipun dia masuk, ya kan? Ini masalahnya, Lukasnya udah bakal bisa digendong. dan bahkan ini Lukas bisa jatuh ke tangan Arankius sekarang. Iya, betul. Kayak Tanpa ada counter. Yes, mereka sudah mempersiapkan Valentina untuk kalau diambil Lukas nggak apa-apa. Valentina kita sudah melihat contoh kasus dari Valentina berhadapan dengan Lukas. Instant cooldown yang sangat-sangat cepat sekali. Ini Novani kah? Suyo. Oke, Oke, Suyo. Novani. First game gue baru lihat kali ini. Pertama kalinya Fanny gak di-ban dan gak ada yang pick off. Ya karena Di memang sini doang baru gue lihat. ini riskan masalahnya saat ini. Ini masalahnya kalau mereka langsung main terburu-buru dengan ngebuka Karavani, ini bisa jadi blunder. Sedangkan Aralkio pengen 2-0. Oke. Sedangkan EVOS pengen game ketiga. Dan masalahnya statistik. Suyo lawan Lukas. Lukas yang unggul. Jauh unggul di atas Suyo. What's your command? Tapi Fanny tetap. Fanny. Itu yang gue bilang tadi, ada juga Wow. power pick yang harus diwaspadai kan. Oke, baik. Gak bisa yang terlalu agresif. Oke. Jadi mereka siap ya berarti ya. Fanny berhadapan dengan Gatot Kaca lumayan sulit. Tapi mungkin dengan kekuatan dari Hazel sendiri yang pede dengan Fanny-nya dia, yang memang sering di bad user, assassin juga. Ada Suyo yang bisa menabrak, memutuskan cable dari Fanny nanti. Blade Iya, iya. Source yang ditahan kan, dengan efek stun juga. So, pilihan tetap harus dilakukan. Ban untuk Faramis. Apakah ini akan mengamankan Glue? Sebuah badan nantinya untuk RRQ. Oke, tergantung nanti ya. Kalau seandainya memang stoppernya cuma di Gatot Kaca, menurut gua Fanny-nya lumayan bebas. Oke. Tapi kalau ada Oke. tambahan satu lagi, mungkin ada kasus yang berbeda. Oke. Wait, Berarti lagi-lagi doa. waduh, lagi berdoa ini biar EVOS dapetin game kali ini. Waduh, apakah manjur? Tapi ingat, segala macam yang sudah akan dilakukan oleh para pasukan dari tim EVOS untuk bisa mendapatkan kemenangan kali ini untuk membawa game yang ketiga. Iya. Dan kalau ngomongin karena Gatot Kaca tidak menjadi stopper utama, gue setuju banget karena bisa digeser ke EXP Lin. Ya, ini kaliannya bisa EXP loh mainnya. Gak heran kan? EXP kalian. Ya, bisa aja. Pernah muncul juga. Bener. Tigreal masih bisa dipakai nanti. Tapi tumben Arbitrix juga yang di-ban ya, tumben ya. Ya, kayaknya mereka sudah mulai fokus ke Toy ya. One ini bisa di-ban. Atau gimana kalau Karyo? Lagi nggak sih antara Cloud atau One? Ada ini loh, Tsunami Slam. Pukulin, hilang satu. Sudah lah, dari kemarin, dari minggu kemarin, dari SPS aku sudah bahas ini kayak. Kenyataannya susah ya. Iya, susah banget buat Kari. Mungkin teorinya dapat nih, kita juga masuk di pikiran Betul. kita. Tapi dibanding bisa, dipukulin. sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa. Tapi entah kenapa kalau lagi diimplementasi in game, Kari gak dapat sama sekali, gak ada tempo. momennya ya, momennya susah banget sih. Tapi ya, Franco. Franco ternyata respect terhadap Idok. Idok pastinya. Oke. Tigreal dong Idok. Tigreal atau Johet? Jauh kan? Oh, Hylos. Kalau misalnya ngomongin ke arah Hylos, waduh ini benar-benar jadi badan banget ya. Oke. Jadi nanti memang disimpan buat gold lanernya mereka. Ya, gue penasaran sih stoppernya nih Om. Ya, Gatot doang kah? Atau ditambah lagi misalkan apa? Ruby. Ruby mungkin, Gatot di XP bisa, atau Gatot Grom, Ruby XP juga masih bisa. Ya, kalau cuma Gatot, sebenarnya mereka bisa main Cici ya, cuman gak ada stopper. Bener kan? Chow. Chow, wow itu oke sih, Chow. Cuk, ada satu lagi sih, tapi hero-nya sebenarnya agak cukup jarang banget digunakan untuk saat ini. Tapi Kupra, aja. Supres. Oh, jarang banget ya. jarang. Supres. Ya kalau misal ngamuk aja mainin Franco aja. Franco di ban masalahnya. Iya, kalau misalnya Franco di ban untuk dari tim EVOS sendiri, wah, Karena Chow ya. Chow masih bisa dihindari, Lik. Tapi menurut gue Chow yang paling efektif. Karena tinggal nunggu di belakang. Paling itu pasti terbang sendiri. Nah, ini siapa sekarang ya? Marksman yang mau ke Bruno kah? One-one, One juga oke, punya Purify gratis. Bruno, Middle, one-one atau Cloud. Cloud ya. Yap. Jadi opsi-opsinya ya. Bruno. Bruno safety emang ya. Tapi mereka nggak punya asuransi late game yang pasti Om. Untuk Oke. RRQ. Sementara EVOS mereka punya Harit. Dan kita akan lihat nih Hazel dengan Fanny-nya. Apakah memang RRQ bisa menyempurnakan Fanny dalam waktu singkat? Karena melihat performa kemarin yang digunakan subsidi masih belum pas juga kan. Oke. Ya. Tapi ini dia adalah kesempatan para pasukan dari EVOS sang pemburu untuk bisa membawa game ini ke game yang ketiga. Karena kalau RRQ mendominasi lagi penuh seperti game yang pertama, derby klasik kali ini diselesaikan dengan one-sided saja, Lim. Bisa
Bisa jadi. Kita akan lihat seperti apa. Tergantung eksekusinya. Bahkan tadi kita udah mengutip sedikit dari Mas Ade kan. Ini emang EVOS-nya kayaknya pemainannya agak under. Agak ada putus semangat, tapi ini dia. Mampukah EVOS membawa ke game yang ketiga atau bahkan RRQ akan memenangkan series ini dengan 2-0 tanpa balas? So, ML Arena mana tepuk tangannya? Let's go to the lead knockout. Kayaknya kalau berjalan sesuai dengan rencana EVOS harusnya mereka nggak bakal kena one sided seperti tadi Om. Oke, tapi tergantung bagaimana ini ya. Eksekusinya Benar, penerbangan juga dari Fanny nanti. Oke, lihat di depan sana bahkan Rins bakal coba dipaksa untuk terkena first blood di depan sana. Tapi itu dia Ido membantu Rins untuk kembali lagi dengan full health bar-nya. wah Regi susah banget keluar di atas. Di zoning habis-habisan. Ya, bahkan di freeze juga. Tapi seenggaknya masih dapat minion juga. Masih full itu kok dapetnya. Iya. Walaupun terpaksa mundur ya menurut syarat. Dan pattern nih yang tadi gue udah bahas juga Suyo harusnya objektifnya bakal kuat. Oke, tapi kalau ngomongin objektif dan emblem silakan bawa. Ya, dari emblem juga. Ya, basic aman ya berarti untuk si Toy-nya. Agak sedikit lebih defensif kan, menggunakan emblem-emblem assassin untuk bisa berhadapan dengan Harji sebenarnya menjadi bom waktunya di sekarang. EVOS mereka punya jaminan di late game yang menurutku sangat sakit sekali. Harit full item, Legion shield-nya nih yang harus diwaspadai. Oke. Ya balik lagi ya kalau ngeliat dari RRQ mungkin memang konsepnya mid to late game Om. Yep. Dengan Fanny yang kita tahu Impurate juga mempercepat farmingnya. Dia bisa lebih cepat lagi untuk dapetin buff. Dan tujuan dari Fanny Pick kan biasanya point kill ya. Dan itu yang harus dikejar. Oke, tapi lihat seorang Hazel. Swallow. Hampir saja terkena poin, tapi Hazel masih mau lebih. Pinwall depan sana bermasuk dari tim RRQ juga mereka harus perhatikan pergerakannya, tapi Hazel mereka harus kali ini ter-take down. Dan posisi dari seorang Toy di depan lane sedikit terkena pressure dari seorang Erlan. Mencoba untuk bertahan dan Toy di depan sana membuat dirinya selamat terputus ke belakang. Pinwall dari Turtle, sosok seorang Albert sudah stay by on position. Reggie, setelah dibuka oleh seorang Reggie mencoba untuk zoning out, bahkan Riz di depan sana bakal mencoba untuk balik kembali kanan. Riz bisa di-shot point oleh seorang Albert dan Clarence sama take down dan bahkan KYY. Tidak ada pertukaran sama sekali. Wow, itu dia Hazel yang tidak bisa datang karena dia harus buff terlebih dahulu. Sekarang bisa mengincar objektif yang lain mungkin. Toy agak under pressure. Ya, ini langkah awal yang mulus tadi ya untuk EVOS. Mungkin karena terlalu in juga tadi Hazel, sehingga harus terpanis satu tuker satu, mid tuker jungle. Jadi ada delay tadi untuk Hazel juga. Sedangkan dekat dengan Turtle juga. Mereka nggak punya power of retribution tadi, sehingga cukup mudah untuk bisa dimenangkan EVOS. Ya, nggak adil banget sih sebenarnya build untuk jungler, apalagi jungler kali ini sosok Albert udah dalam kondisi yang sangat kuat untuk segi objektif ya dengan Suyo. Ya, tiba-tiba ada zaman force juga nih. Pressure dari Erlan nggak kendor loh ini. Iya, dia kelihatan lagi unggul juga ya untuk 2-3 menit bagi Erlan sekarang. Dan itu dia. Waduh. MLID Extremer Skylar dengan Gute-nya bisa jadi. bisa 5 rasa di Bisa Tato 5 ya. rasa tuh. Lengkap variannya. Lengkap. Waduh. Tapi lihat di depan sana langsung ada sebuah Tsunami. Selamat. Tsunami tapi nampaknya Ki gak bisa bertahan cukup lama. Tsunami Slam dengan luar biasa. Dan itu dia Skylar dengan velocity-nya bersama dengan couple-nya. 2-0 oke Skylar Oh, bilang 2-0. 2-0. Oke. Skylar bilang 2-0 ya. Kita bakal lihat ya. Apakah akan sesuai faktanya, Lin? Ya. Kita lihat di arah bottom lane. Bakal coba untuk bertahan one man situation. Hazel langsung ke belakang dengan tidak ada Farmel Buff. Dan meanwhile di arah bottom lane one man situation dari Toy kali ini gagal untuk mendominasi karena Erlang masih cukup kuat. Jadi mau di-invite kan? Oke, mau di-invite kayaknya gak bakal sih. Kalau misalnya mau di-invite ini akan cukup berbahaya. Tapi Swallow jadi target utama dari Richa. Membuat perpasukan dari tim RRQ. Kali ini berhasil melakukan zoning out. Mengusir mundur dari jungle dan mengira serang Hazel. Waduh, Web Dragon tadi Om. Yap, dan first item Hasbro juga ya buat Toy. Tapi sedangkan Erlan sebentar lagi juga punya Feather of Heaven sebenarnya, jadi ya oke lah, dari goalnya masih saling berimbang satu sama lain. Hazel di arah bottom lane. Udah cukup mengerikan, tapi nampaknya aduh retribution akan coba dipancing oleh perpasukan dari Semaral. Kita bahkan Tsunami Slam. Idok berhasil menyelesaikan sosok seorang Swallow dengan sangat cepat. Meanwhile perpasukan dari tim RRQ mereka berhasil tertendang dan Idok tidak ada jalan untuk pulang kembali. Membuat perpasukan dari tim RRQ dilantam untuk kedua kalinya. Hazel is coming, mencoba untuk bertahan dan advance to everybody, dan itu dia Hazel dengan skill cable-nya mencoba untuk melakukan satu momen kill tapi terlalu keras dari seorang Kaya untuk bisa di take down. Masih ada buff 1 ke depan sana. Ya, yang masih kurang tadi damage dari Hazel juga.
Sementara pas dia datang energinya juga setengah lebih sedikit. Dari kalkulasi damage-nya juga tadi dia tahu oke gak cukup, energinya gak bisa segini dan pilihannya adalah dia mundur lagi. Mundur jawabannya. Karena saling side tadi ya. Swallow juga dengan satu buah glowing one. Tapi kita bisa tahu bagaimana Toy ini sangat terbesar sekali sebenarnya di lane dia. Tapi dia masih kuat, gak masalah terdesak selama gak kalah. Sedangkan di sisi sebaliknya seorang Rich tertiktan oleh Swallow dan juga Albert, kombinasi yang sangat kuat. Lihat Verify, combo oleng yang langsung instant kill. Itu mengerikan, Lim. Kan jauh langsung ya. Yang ngelihat langsung gerakan Fanny yang lumayan terpatahkan tadi. Ya udah, solusi terbaik pegang lane dulu. Ini posisi buat Fanny juga, Elegant Jump buat Hylos. Ini dari Evo's-nya mereka akan selalu memaksakan untuk kumpul. Oke, ini Way of Dragon yang menuju ke arah yang salah. Tanpa ada following up damage dan lihat Hazel sudah menuju ke arah Purple Buff. Ini kalau Purple Buff berhasil dapat nama Hazel dan Evo's dari Singkit. Ini bahaya banget. Dia sudah Slam dikeluarkan menuju ke arah KYG. Bukan dapat di-take begitu saja. Disampingkan ke Hazel. Mencari ke arah belakang. Spencer terus tapi ke arah Swallow. Poin kill didapatkan oleh seorang Toy. Poin kill yang sangat mahal mendapatkan dari para pasukan tim Ararku terhadap tim Evo's. Dan 2 poin kill membuat bottom lane ini bisa didobrak habis. Mau dipaksa ditabrak harusnya. Idol memaksa masuk kali ini. Albert is coming. Mencoba melontar di ngata bertaraf gantian for nothing. Masih ada Purify Gaming tapi nampaknya Albert fokus dengan seorang Idol. Meanwhile bermaksud dan gimana dia akan membalikan kebalikannya dengan Hazel. Still kabelnya nggak mau terlalu terburu-buru karena dia tahu damage yang terlalu besar, Lim. Itu dia. Dan akhirnya pertempuran pun berakhir. Gold masih dipegang oleh Evos. Korban pun gak beda jauh. 1 poin kill saja. RRQ, mereka harus melepaskan seperti untuk bottom lane. Ya, difference di 1 poin kill tapi dengan objektif yang dipegang oleh Evos ya. Dan next ini adalah Last Turtle yang akan keluar juga. Sebenarnya dari RRQ mereka hanya akan berusaha untuk ngepok ya di objektif Turtle karena secara kapasitas mereka lumayan sulit juga untuk bisa mendekat. Albert lihat levelnya sudah cukup tinggi ini untuk bisa memenangkan duel Red Bull. Tapi Idol lihat dia standby position. Menuju ke arah belakang. Duel udah keluar. Sama retribution dari Stone Point. Tsunami Slam for nothing. Nomor termasukkan dari tim Ararku bahkan kill for Idol dan Tyrant. Korban jiwa selanjutnya dan double kill for Evos. Gak bisa kabur lagi tadi. Gak bisa kemana-mana bahkan midnya terbongkar. Kali ini Evos back on track. Lihat, Evos back on track. Di game yang kedua ada bahkan Purple Buff dari sosok seorang Hazel. Mampu didapatkan oleh seorang Albert. Sang Fanny tanpa Purple Buff. Karena lihat, still terhadap Purple Buff dimiliki dari seorang Albert terdeteksi oleh seorang Reggie. Fanny tanpa Purple Buff. Bagaikan aku tanpa kamu lemah tak berdaya kali ini, Lin. Wah susah sih sebenarnya. Paling landing jauh tujuan terdekat ya dari Fanny-nya juga. Heptamer aja. Dog coba untuk mendapatkan seorang Evo di depan sana. Purify Gaming tidak ada tapi Idol tidak ada. Tsunami Slam dan Wibak. Selamat, masih selamat. Dan bahkan para pasukan dari tim Ararku yang harus kehilangan Idol di depan sana. KYY selamat. Lihat netralisir dari KYY sangat baik sekali, Lim. Ya walaupun kita masih menunggu juga nih momentum untuk inisiasinya. Tapi ketika flicker digunakan defensif, informasi juga diambil sama RRQ. Oke no flicker untuk Ki. Tapi nggak ada inisiasi pasti juga yang bisa dilakukan. Ya berarti selama ini ya kita melihat Idol mungkin ada di depan, Tsunami Slam bisa terjadi, tapi di bagian belakang yang selalu juga nih belum siap untuk mendeliver damage untuk memberikan follow up tadi. Gue takutnya adalah satu hal sih, Omawa. Ini di stretch untuk Toy. Nah, Toy di arah to the late game. Ini dari Erlan. Ini bahaya banget. Tapi lihat Toy Dragon. KYY. Hampir saja mendapatkan posisi. Mencoba untuk membalikan kebalikannya. Tadi tidak cukup. 3 berbanding dengan 4 di depan sana. Membuat para pasukan dari tim Ararku harus mengendorkan sedikit permainan dari tim Evos. Mereka berhasil mendobrak. Tapi dengan tidak ada The Way of Drain. Ini menandakan kalau Purple Buff bisa dimakan oleh sosok seorang Fanny. Ya karena nggak ada prevent juga. Tsunami Slam! Swallow! Tertinggal depan para pasukan dari tim Ararku. Membalikan kembali keadaan dengan nama taraf gantian. Kayak masuk lebih dalam lagi. Tapi Hazel belum bisa membantu. Tidak ada Purple Buff. Membalikan kembali keadaan dan para pasukan dari tim Ararku harus mundur ke belakang. Purple Buff dan diambil kembali. Membuat Hazel tanpa ada kuasa harus melepaskan Purple Buff mereka. Mika apakah langsung di Lord juga? Iya. Mereka punya retribusi, mereka tahan retrinya. Ya ini benar-benar nih dari Lordnya akan diambil ya sekarang. Kayak perbedaan yang jauh dan Haritnya yang tidak terbendung melihatnya dari Erlan ini sangat bebas untuk bergerak, sangat bebas untuk memberikan damage demi damage tanpa terpegang sama sekali. Perfect Turtle seakan membalikan hal yang terjadi dari game yang pertama. Iya, jauh banget berbanding terbalik. Dengan adanya gold difference yang terlalu tinggi, bahkan sekarang RRQ under dengan 5.000 gold difference. Ya cukup jarang juga sebenarnya ngeliat RRQ di posisi under gold.
dan how to defense. Mereka nggak punya hero yang pasti dulu. Ya mereka harus lebih sabar ya sekarang karena mereka punya Fanny yang diharapkan bisa menjalankan early game yang ternyata tertutup sampai dengan purple buff yang habis secara terus-menerus. Jadi ya mau gak mau sekarang mungkin main pick up dari Idok yang sudah harus tercancel sehingga ya mereka harus lebih nempel lagi ke dalam base turret. Oke, lihat Hazel coba cari jalan sendiri untuk pulang karena dia melihat seorang Kaye di depan sana ya. Kalau dia lewat aja di depan situ udah pasti ditendang. Dan posisi para pasukan dari tim RRQ kali ini mereka tidak terlalu kuat dengan high ground-nya Toy menjadi pilihan utama. Tsunami Slam! Kaye kali ini selamat dan dibalikkan kembali karena ada banget double kill. Permasukan dari tim RRQ mereka kira masih dapat lihat Stirgable Professor berhasil diantisipasi oleh permasukan dari tim EVOS. Oh, satu wave di mid lane, coba dipotong Hazel. Oh, Hazel versus everybody mencoba untuk bertahan dan damage yang terlalu sakit. Nampaknya Hazel tidak mampu untuk bisa bertahan. One last hit, mampukah? Dan kali ini lihat one last man standing. Memang minionnya udah mulai